Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Mia dan Kwon diculik oleh para Beastmen. Nah, kira-kira di episode kali ini apa yang direncanakan para Master Kekaisaran dan siapa saja dua bawahan Light yang baru dipanggil menggunakan kartu Unlimited Gacha? Oke, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Mia dan Kwon diculik oleh para Beastmen, Elio mulai gelisah karena Mia tak kunjung pulang, meskipun hari sudah menjelang malam. Ia pun segera mencari keberadaan Mia, dan ketika tiba di lokasi yang tidak jauh dari kota, Elio menemukan bekas pertarungan yang jelas terlihat. Meski perasaannya mulai tidak enak, Elio berusaha menenangkan diri dan memilih untuk tidak langsung berpikir buruk. Ia kemudian mendatangi kediaman Geto dan menanyakan apakah Kwon sudah pulang ke rumah. Namun, Geto yang merupakan ayah Kwon justru terlihat sama bingungnya karena putrinya juga belum kembali sejak pergi bersama Mia ke tengah hutan untuk berlatih sihir. Elio mengingat dengan jelas bahwa Mia sebelumnya berkata mereka hanya akan pergi sekitar 3 jam saja. Mendengar hal itu, Geto pun bertanya di mana keberadaan mereka sekarang. Elio menjawab bahwa ia sendiri belum yakin, tetapi besar kemungkinan mereka sedang berada dalam situasi berbahaya. Pasalnya, waktu yang dijanjikan sudah terlewati lebih dari 6 jam, ditambah lagi ia menemukan bekas pertarungan melawan ras Beastmen di tengah hutan. Karena itu, Elio meminta Geto agar tidak bertindak gegabah dan panik, sementara dirinya akan kembali ke hutan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Geto bisa mencoba mencari informasi di kota dan jalur sekitarnya. Namun, saat Elio hendak kembali ke hutan, kelompok Mohawk yang melihatnya dalam keadaan kebingungan langsung menghampiri dan menanyakan keberadaan Mia serta Kwon. Setelah Elio menceritakan tentang hilangnya mereka berdua, kelompok Mohawk tanpa ragu menyatakan niat untuk membantu dan segera pergi bersama Elio ke hutan guna melakukan penyelidikan. Setibanya di sana, kelompok Mohawk pun memastikan bahwa memang terdapat bekas pertarungan. Menyadari situasi ini tidak sederhana, dua pria Mohawk diam-diam memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Light menggunakan burung pengirim pesan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, di Abyss, Light terkejut ketika mengetahui bahwa Mia telah diculik. Mei membenarkan informasi tersebut dan menyatakan bahwa kemungkinan besar kabar itu valid, mengingat pesan darurat dikirim langsung oleh kelompok Mohawk. Saat ini mereka tengah berusaha mencari Mia bersama Elio di hutan, dan jika menemukan petunjuk tambahan, mereka akan segera melaporkannya kepada Aoyuki. Menurut Light, kemungkinan besar Mia dan Kwon diculik oleh ras Beastmen. Jika tujuan mereka hanya untuk membunuh, tentu hal itu sudah dilakukan di tempat, sehingga penculikan ini jelas menunjukkan adanya tujuan tersembunyi. Namun, Light masih merasa bingung mengapa para Beastmen sampai menculik manusia. Meski manusia yang mampu menggunakan sihir memang tergolong langka, tindakan tersebut justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Ia sempat mempertimbangkan kemungkinan adanya percobaan mengerikan seperti yang dilakukan Nano, tetapi hal itu terasa tidak masuk akal karena ras Beastmen dikenal mengandalkan kekuatan fisik dan tidak membutuhkan eksperimen rumit seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan tersebut dinilai sangat kecil, meski tetap tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Kemudian Mei memberikan informasi tambahan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi banyak kasus penyerangan dan penculikan manusia secara besar-besaran. Dari hasil penyelidikan, pelaku di balik semua kejadian tersebut adalah ras Beastmen, dan hal ini membuat sulit untuk tidak mengaitkannya dengan kasus hilangnya Mia. Light pun mulai menduga bahwa para Beastmen menculik manusia untuk tujuan tertentu. Karena itu, Light bertanya kepada Aoyuki, apakah ada bukti lain yang berkaitan dengan kasus penculikan tersebut? Aoyuki menjawab bahwa ia telah mendapatkan beberapa informasi mengenai para korban penculikan. Namun hingga saat ini masih belum ditemukan motif pasti di balik tindakan tersebut. Light merasa ada sesuatu yang janggal. Jika hanya menculik satu orang, tentu akan mudah untuk memindahkannya ke tempat lain. Namun, penculikan ini terjadi di banyak kota sekaligus dan semuanya berjalan dengan lancar, seolah telah direncanakan dengan sangat rapi. Hal yang paling mencurigakan bagi Light adalah bagaimana para pelaku bisa memindahkan banyak korban tanpa menarik perhatian. Setelah memikirkannya, Light akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk dan menduga bahwa kemungkinan besar para korban dipindahkan melalui jalur perairan, khususnya sungai-sungai yang berada di perbatasan kota. Mei membenarkan dugaan tersebut, mengingat banyak kapal yang beroperasi di sungai-sungai itu merupakan milik aliansi Beastmen. Dari sana, Light akhirnya memahami bagaimana pola penculikan ini berlangsung.
Setelah para korban diserang oleh Beastman di hutan, mereka kemudian dipindahkan melalui jalur sungai dan dibawa dengan mudah menuju wilayah aliansi Beastman. Dengan pemahaman tersebut, Light segera memberikan perintah kepada Aoyuki untuk melacak keberadaan Mia menggunakan monster kecil miliknya. Ia juga memerintahkan agar Aoyuki segera memberitahu Nemumu begitu Mia ditemukan, sekaligus menyelidiki tujuan sebenarnya dari para Beastman menculik manusia. Light menegaskan bahwa prioritas utama adalah menyelamatkan Mia dan Kwon. Selain itu, ia juga meminta agar pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ada kemungkinan para master akan ikut campur. Light ingin sebanyak mungkin informasi penting dikumpulkan sebelum bertindak lebih jauh. Aoyuki memahami tugas tersebut dan berjanji akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Light akhirnya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Mia serta alasan dibalik penculikan yang dilakukan oleh ras Beastman. Ternyata tujuan utama mereka adalah memanfaatkan para manusia yang diculik sebagai alat untuk menyerang penyihir menara. Selain itu, orang-orang terdekat para korban akan diancam dan dijadikan sandera, sehingga para korban dipaksa untuk mematuhi perintah jika tidak ingin orang yang mereka sayangi dibunuh. Dengan ancaman tersebut, sebagian manusia yang diculik dijadikan sandera, sementara sisanya dipaksa menjadi tentara dan dikirim ke medan perang hingga mati. Menyadari bahwa manusia diperlakukan layaknya sampah yang akan dibuang setelah tidak lagi berguna dalam rencana keji ras Beastman, Light pun diliputi amarah besar. Tanpa menahan diri, ia menghancurkan meja kerjanya karena kemarahan yang memuncak. Baginya, rencana licik yang mengorbankan orang-orang tak bersalah dan mengancam keluarga mereka adalah tindakan yang sama sekali tidak pantas untuk dimaafkan. Kemudian Light memanggil Aoyuki dan memberitahunya bahwa mereka akan segera menghancurkan rencana ras Beastman. Light memerintahkan agar semua pelaku di balik penculikan manusia ditangkap, seluruh sandera dibebaskan, dan lokasi bangunan yang akan digunakan oleh para Beastman segera diselidiki. Aoyuki memahami bahwa perintah dari Light sebagai tuannya bersifat mutlak, sehingga ia siap melaksanakannya dengan segenap kemampuannya. Light menegaskan bahwa ia tidak sanggup membiarkan Mia dan para manusia lainnya diperbudak oleh ras Beastman. Karena itu, ia meminta Aoyuki untuk terus mengawasi situasi dan memastikan keselamatan mereka. Setelah itu, Light memberikan perintah kepada Mei untuk membawa seluruh manusia yang berhasil diselamatkan dari wilayah aliansi Beastman ke menara raksasa. Ia juga mengizinkan Mei menggunakan item apapun yang diperlukan demi kelancaran rencana ini. Mei menyanggupi perintah tersebut dan berjanji akan memberikan hasil terbaik. Selanjutnya, Light memberi perintah kepada Ellie untuk menciptakan konflik dari dalam di antara ras Beastman, sembari menyelamatkan para manusia yang kini diperbudak. Light menekankan agar Ellie memprioritaskan pengamanan para korban dari arena pertarungan, lalu menginterogasi seluruh Beastman yang berada di medan perang. Ia menegaskan agar tidak satu pun dari mereka dibiarkan lolos, sehingga tidak ada rencana musuh yang dapat berjalan dengan lancar. Light juga ingin para Beastman itu benar-benar menyadari kejahatan yang telah mereka perbuat. Selain itu, karena konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang besar melawan aliansi Beastman, Light memperingatkan adanya kemungkinan musuh menggunakan item kelas mitologi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengizinkan Ellie menggunakan item kelas mitologi sebagai langkah berjaga-jaga. Bisa dikatakan, di ruang harta yang terletak di lantai terdalam Abes, tersimpan 9 item kelas mitologi yang berasal dari gift Unlimited Gacha. Karena kekuatannya yang luar biasa dan sulit dikendalikan, item-item tersebut selama ini disimpan hanya untuk keadaan darurat di masa depan. Namun, Ellie merasa penggunaan item kelas mitologi untuk menghadapi ras Beastman terasa berlebihan. Light kemudian menjelaskan bahwa jumlah pasukan Beastman mencapai ribuan, bahkan mungkin jutaan. Dengan jumlah sebesar itu akan jauh lebih efektif untuk memusnahkan mereka secara menyeluruh, tanpa membiarkan satu pun lolos. Karena itulah, penggunaan item kelas mitologi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ellie pun menyanggupi seluruh perintah tersebut dan berjanji akan membuat para Beastman menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Light yakin bahwa mereka semua mampu menyelesaikan rencana ini dengan baik. Aoyuki bertekad untuk memenuhi keinginan Light, sementara Mei berniat mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menjalankan perintah tersebut dengan sempurna. Bagi Ellie, keinginan Light adalah keinginan mereka semua, dan sejak saat itu, masa depan aliansi Beastman pun mulai ditentukan.
Setelah keluar dari ruangan, Ellie berkata bahwa ketika Light marah, seluruh tubuhnya sampai gemetar karena takjub akan aura yang terpancar dari Light saat itu. Menurut Mei, ucapan Light sebelumnya mengenai ras Beastmen memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ellie pun sependapat, karena itulah ia berniat terjun langsung ke medan perang untuk melawan pasukan Beastmen. Bahkan jika harus berhadapan dengan dewa sekalipun, Ellie tidak peduli selama mereka berani menjadi musuh. Perbuatan ras Beastmen menurutnya memang sudah sepantasnya menerima ganjaran. Aoyuki juga setuju dengan hal itu. Bagaimanapun, kehendak Light adalah mutlak dan tidak boleh ada satupun Beastmen yang lolos dari medan perang. Mei kemudian mengingatkan agar mereka tidak melupakan perintah Light karena lawan kali ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Ellie dan Aoyuki memahami hal tersebut dan menyatakan kesiapan mereka. Namun tiba-tiba Nazuna datang dan dengan polos bertanya mengapa mereka bertiga berjalan bersama, bahkan sempat mengira mereka hendak pergi makan bersama. Menyadari kehadiran Nazuna, Mei langsung berpikir bahwa justru orang yang paling merepotkan muncul di saat seperti ini, mengingat Nazuna memang tidak dipanggil dalam penyusunan rencana. Di sisi lain, Ellie mulai khawatir karena akan berbahaya jika Nazuna mengetahui bahwa dirinya tidak dilibatkan, apalagi jika sampai menangis nanti. Namun Aoyuki dengan raut wajah nakal justru berkata bahwa mereka baru saja menerima perintah langsung dari Light untuk mempersiapkan perang melawan ras Beastmen dan baru saja kembali dari pertemuan tersebut. Mendengar hal itu, Nazuna langsung terkejut. Ellie pun terlihat kesal pada Aoyuki, sementara Mei mulai semakin khawatir. Kemudian Nazuna perlahan mulai menunjukkan raut wajah sedihnya. Ia menyadari bahwa hanya dirinya saja yang tidak dipanggil dan perasaan itu membuatnya berpikir bahwa ia mungkin pernah membuat Light marah. Ia bahkan mulai merasa bahwa dirinya dibenci dan sengaja tidak dilibatkan. Melihat Nazuna bersedih justru membuat Aoyuki merasa senang. Saat itu Ellie sadar bahwa Aoyuki memang sedikit tidak menyukai Nazuna, sehingga sengaja membocorkan pertemuan tersebut. Untuk menenangkan Nazuna, Ellie segera berkata bahwa Light sama sekali tidak membenci Nazuna, apalagi marah. Jika Light benar-benar marah, pasti ia akan langsung membicarakannya secara langsung dan memberi hukuman tanpa menunda. Ellie menegaskan bahwa pasti ada alasan mengapa Nazuna tidak diajak, karena Light selalu memiliki pertimbangan dan perhitungan tersendiri dalam setiap keputusan yang ia ambil. Namun Nazuna masih belum bisa mempercayainya begitu saja. Ia tetap yakin bahwa Light pasti marah padanya, karena hanya dirinya seorang yang tidak diberitahu. Melihat Nazuna terus bersedih, sementara Aoyuki pergi begitu saja tanpa peduli, Mei akhirnya memutuskan kembali ke ruangan Light untuk menjelaskan situasi Nazuna dan apa yang sedang ia rasakan. Begitu Nazuna masuk ke dalam ruangan, raut wajahnya justru terlihat semakin sedih. Di sisi lain, Light berpikir bahwa perang kali ini bukan sekadar untuk mengalahkan musuh, melainkan juga untuk menjebak ras Beastmen sekaligus menyelamatkan manusia. Karena tujuan itu, Nazuna memang sengaja tidak diikut-sertakan dalam rencana, sebab ia tidak mendapat peran langsung dalam pertempuran. Namun Light sadar, jika hal itu dijelaskan secara jujur, justru bisa membuat Nazuna semakin sedih. Kemudian, sambil berlutut di hadapan Nazuna, Light berkata bahwa ia sama sekali tidak membenci Nazuna dan meminta agar Nazuna tidak berpikir sejauh itu. Mendengar hal tersebut, Nazuna pun meminta maaf karena telah berpikir negatif. Setelah itu, Light menjelaskan bahwa ada alasan khusus mengapa ia tidak memanggil Nazuna dalam pertemuan sebelumnya. Alasannya adalah karena Nazuna memiliki tugas yang sangat penting, yaitu mengawal Yume dan memastikan tidak ada satupun musuh yang melukainya. Dalam hati, Light merasa ini bukanlah kebohongan, karena Yume memang termasuk prioritas tertingginya yang harus dilindungi. Light melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa nantinya Nazuna akan menjadi pengawal pribadi Yume. Karena itulah ia sengaja tidak memberitahukan hal ini lebih awal, sebab jika rencana tersebut bocor, justru akan membuat situasi menjadi semakin rumit. Mendengar penjelasan itu, Nazuna perlahan kembali ceria dan berpikir bahwa Light sengaja mengelabui rekan-rekannya demi memperdaya musuh. Light membenarkan hal tersebut dan menegaskan bahwa Nazuna akan bertugas melindungi Abyss beserta Yume. Dengan penuh semangat, Nazuna menyanggupi tugas itu, dan Light pun mengelus kepala Nazuna yang kini sudah kembali ceria. Sementara itu, di negara aliansi Beastmen, para kepala suku kembali mengadakan pertemuan.
Levado menyampaikan bahwa tujuan pertemuan kali ini hanya satu, yaitu setelah seluruh persiapan selesai, negara aliansi Beastmen akan mendeklarasikan perang melawan penyihir menara. Mereka juga akan menggunakan manusia yang telah dikumpulkan untuk menyerbu menara raksasa. Manusia yang dijadikan tentara berjumlah sekitar 2.000 orang, sementara sandera berjumlah sekitar 1.000 orang, sehingga total ada 3.000 manusia yang berhasil diculik. Karena banyak desa terdekat telah diserang dan manusia mulai semakin waspada, Levado menilai inilah saat yang tepat untuk mendeklarasikan perang. Mendengar hal tersebut, Igol dan Gamu menyatakan persetujuan mereka dan sepakat bahwa rencana besar ini sudah saatnya dijalankan. Namun di sisi lain, Ozo dan Benny tetap bersikeras untuk tidak ikut serta dalam rencana melawan penyihir menara. Gamu yang merasa kesal pun berkata bahwa sejak awal mereka sudah terlanjur menculik manusia dan menyerang desa-desa manusia sehingga tidak ada lagi jalan untuk mundur dari rencana ini. Levado kemudian menambahkan bahwa terlepas dari alasan pribadi masing-masing, ia sama sekali tidak menghargai siapapun yang menolak keputusan mayoritas. Lagi pula, alasan mengapa ras Beastmen masih bisa bertahan hingga sekarang adalah karena mereka dipersatukan oleh Dewan Persatuan Para Kepala Suku. Ozo dan Benny memahami hal tersebut dan tidak membantahnya lagi. Dengan demikian, putusan pun tidak bisa diubah, dan mereka semua bersiap untuk menyatakan perang terhadap penyihir menara raksasa. Singkat cerita, di kediamannya, Gamu tampak menikmati minumannya dengan wajah puas setelah menghadiri rapat. Menurutnya, keputusan yang diambil sudah tepat, apalagi keputusan itu tidak berubah meski Ozo bersikeras menentang dalam pertemuan sebelumnya. Gamu berpikir bahwa rencana dan diskusi memang penting, tetapi persiapan sebelum perencanaan justru menjadi kunci keberhasilan. Bagi Gamu, orang yang tidak berani mengambil kesempatan hanyalah pengecut. Dan dalam pandangannya, Levado adalah contoh nyata dari sikap tersebut. Kemudian Gamu memerintahkan Gamus untuk menyimpan 2 atau 3 anak ke dalam tong dan menempatkannya di bagian suplai. Mendengar perintah itu, Gamus sempat bertanya untuk apa hal tersebut dilakukan. Gamu pun menjelaskan bahwa menyusun rencana adalah inti dari kemenangan, dan selama masih ada waktu sebelum mereka mengalahkan penyihir menara, mereka harus menyiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Menurut Gamus, seharusnya dengan magic item untuk melawan naga serta evil golem saja sudah cukup untuk mengalahkan penyihir menara, sehingga tidak perlu melakukan tindakan tambahan yang berlebihan. Namun Gamu membalas bahwa ia juga berpikir demikian. Itulah sebabnya ia menyuruh Gamus mempersiapkan anak-anak tersebut. Anak-anak itu nantinya akan dimasukkan ke dalam tong dan dibawa ke medan perang sebagai ancaman jika situasi tertentu menuntutnya. Mendengar penjelasan itu, Gamus akhirnya memahami maksud Gamu. Ia menyadari bahwa akan sangat berbahaya jika ada sandera yang berhasil kabur dan justru mengikuti perintah penyihir menara. Jika keadaan berubah menjadi buruk, mereka bisa dengan mudah menggunakan anak-anak itu sebagai ancaman agar para manusia maupun penyihir menara menuruti perintah mereka. Gamu menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada seberapa banyak rencana yang dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Gamus pun mengucapkan terima kasih atas nasihat Gamu sambil menuangkan minuman ke gelasnya. Sebagai kerabat, Gamu merasa sudah sewajarnya memberikan arahan seperti itu, namun tanpa mereka sadari, sejak awal ada seekor tikus kecil milik Aoyuki yang diam-diam memata-matai percakapan mereka dari kejauhan. Sementara itu, 2 master kembali mengadakan pertemuan penting. Hiro memberitahu bahwa waktu peperangan antara menara raksasa dan aliansi Beastmen telah ditetapkan, dan hal itu berlangsung jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Hisomi menanggapi bahwa berdasarkan laporan dari klonnya, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Meskipun para Beastmen cenderung mengandalkan kekuatan fisik, mereka telah melakukan persiapan sebaik mungkin. Hisomi memahami kecemasan Hiro, namun ia memintanya untuk tetap tenang karena para Beastmen telah dibekali berbagai item sihir seperti Evil Golem dan Magatama. Bahkan jika aliansi Beastmen kalah, mereka tetap bisa memperoleh informasi yang berharga. Hiro berharap semuanya berjalan lancar. Lagi pula, ia tidak terlalu peduli jika kedua belah pihak nantinya hancur, karena yang terpenting baginya adalah memastikan apakah penyihir menara benar-benar memiliki hubungan dengan Shi atau tidak. Setidaknya dari pertempuran itu mereka dapat mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak menara raksasa.
Hisomi kemudian bertanya, apakah tidak ada satupun master yang ditugaskan untuk memantau langsung jalannya pertempuran melawan menara raksasa? Hiro menjawab bahwa ia sendiri tidak bisa mengambil peran tersebut karena masih sibuk dengan urusan negosiasi. Sementara master lainnya juga tengah terikat dengan proyek Avatar. Ketika Hisomi menyinggung nama Hei, Hiro menjelaskan bahwa Hei tampaknya masih sibuk mengawal Kaiser. Hisomi memahami bahwa Kaiser adalah sosok penting dalam proyek Avatar, namun menurutnya terlalu berlebihan jika Hei terus berada di sisinya. Terlebih lagi saat ini mereka benar-benar kekurangan tenaga. Karena itu, Hisomi berharap Hiro bisa meminta bantuan dari dua master lainnya. Namun Hiro menjelaskan bahwa Siesta dan Lukan juga tengah disibukkan dengan tugas proyek Avatar di dasar laut. Hiro pun meminta maaf karena merasa sering membebani Hisomi dengan berbagai tanggung jawab. Hisomi menegaskan bahwa Hiro tidak perlu meminta maaf, karena ia tahu Hiro juga sibuk dan telah melakukan banyak hal demi kepentingan mereka semua. Hisomi juga memahami alasan Hei begitu terikat dengan Kaiser, mengingat kejadian di masa lalu. Meskipun sebenarnya ia berharap Hei bisa bertindak lebih bebas. Bagaimanapun juga, di antara para master kekaisaran, Hei adalah salah satu yang terkuat dan bahkan mampu bersaing untuk memperebutkan posisi dua teratas. Dengan pertimbangan tersebut, Hisomi berniat mengambil peran pemantauan langsung setelah urusannya selesai. Sementara Hiro merasa lega karena bebannya sedikit berkurang dan berjanji akan membagikan informasi lain jika waktunya telah tiba. Dengan demikian, keduanya sepakat untuk menjalankan tugas masing-masing sebaik mungkin. Kembali ke Dungeon Abyss, Light saat ini sedang mengadakan pertemuan dengan Ellie. Dalam pertemuan itu, Ellie menyarankan agar mereka mulai mempersiapkan kekuatan baru sebagai langkah awal untuk menghabisi ras Beastmen. Menurutnya, ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk menyebarkan keberadaan penyihir menara ke seluruh dunia. Selain itu, kini mereka sudah bisa bergerak secara terang-terangan untuk menarik perhatian publik, sehingga fokus dunia akan tertuju pada menara raksasa dan bukan pada Light ataupun markas mereka di Abyss. Karena alasan itu, Ellie mengusulkan agar mereka menyiapkan pihak lain selain penyihir menara untuk melawan aliansi Beastmen. Usulan tersebut juga dinilainya sebagai kesempatan sempurna untuk memperkenalkan kekuatan baru yang benar-benar kuat ke hadapan dunia. Oleh sebab itu, Ellie meminta izin kepada Light untuk mengambil dua bawahan yang berada langsung di bawah perintahnya. Light menilai saran Ellie cukup masuk akal dan masuk dalam perhitungannya. Karena itu, ia mengizinkan Ellie untuk memiliki dua bawahan kuat sebagai bagian dari rencana besar mereka. Light kemudian bertanya apakah Ellie sudah menentukan kartu mana yang akan dijadikan bawahan baru. Ellie menjawab bahwa ia sudah mendapatkan rekomendasi dari Anelia, meskipun ia sempat membutuhkan waktu untuk meminta kartu tersebut darinya. Setelah itu, Light berdiri di depan mejanya sambil memegang dua kartu di tangannya. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan dua kartu ultra rare, yaitu Chaos the Menace of Mayhem dan Orca the Pied Fiddler, yang masing-masing memiliki level 8888. Begitu kedua kartu itu mewujud ke dunia nyata, Orca segera menundukkan kepala di hadapan Light dan memperkenalkan dirinya dengan penuh hormat. Namun, berbeda dengan Orca, Chaos justru memperlihatkan raut wajah tidak senang dan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan menerima perintah ataupun tunduk kepada siapapun yang dianggap lebih lemah darinya. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.